Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan kebeli HP baru. Nah, buat yang punya budget 1,5 sampai 1,9 jutaan dan kepengen punya HP baru dengan spek yang terbaik, di video kali ini kita udah siapin buat kalian 5 HP 1,5 sampai 1,9 jutaan terbaik versi Gen Pro. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe ya guys. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of... Salah satu sektor yang cukup menarik dari Infinix Hot 50 5G ini ada di sektor layarnya. Ukurannya sudah luas, yaitu 6,7 inci dengan rasio layar ke bodi mencapai 84,8%. Sayangnya resolusi ini hanya berada di HD atau 720 x 1600 pixel saja. Jenis panel yang digunakannya memang masih IPS LCD. Hal ini memang terbilang wajar untuk HP kelas 1 jutaan guys. Namun menariknya adalah Infinix Hot 50 5G ini dibekali tampilan jam pada layar yang akan menyala saat layar terkunci. Bisa dibilang tampilannya ini serupa dengan Always On Display. Beralih ke sektor kameranya, Infinix Hot 50 5G dibekali resolusi kamera 48 megapiksel saja. Resolusi ini memang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan Infinix Hot 40 yaitu 50 megapiksel. Namun kualitas kamera bukan soal besar kecilnya resolusi saja. Meski memiliki resolusi lebih kecil, Infinix Hot 50 5G sudah menggunakan sensor kamera utama dari Sony yaitu Sony IMX582. Berikut spesifikasi Infinix Hot 50. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. My heart rages around like an ocean in my head because Vivo Y35 dibekali SoC atau chipset Snapdragon 680 rancangan Qualcomm. Chipset yang satu ini mengedepankan efisiensi pemakaian daya, tetapi tetap menjamin performa harian yang mumpuni. Upaya untuk menekan konsumsi daya si chipset terlihat dari pabrikasinya yang sudah modern yakni 6 nanometer. Makin kecil pabrikasi berpotensi makin kecil pula konsumsi daya suatu chipset, kecuali chipset dengan performa tinggi yang memang butuh daya lebih. Tabur pacu Vivo Y35 bukan cuma Snapdragon 680, namun Vivo juga menyuntikkan RAM 8GB, memori internal 128GB dan sejumlah fitur optimasi performa. Fitur optimasi itu seperti multi turbo 5.5 yang meminimalkan lag pada aplikasi yang dibuka, khususnya aplikasi game. Meski begitu, fitur ini tidak akan terlalu penting mengingat RAM bawaan Vivo Y35 sudah terbilang besar guys. Berikut spesifikasi Vivo Y35. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Itel S25 hadir dengan mengandalkan tenaga dari Unisoc T620. Unisoc T620 dibangun dengan pabrikasi 12 nanometer. Itel S25 menggunakan UFS 2.2 berkapasitas 128GB dan RAM 8GB. Hal ini membuatnya mampu beroperasi lebih gesit dibandingkan HP dengan memori eMMC. Lalu soal layarnya, ponsel ini tergolong sangat menarik dari sisi layar. Betapa tidak, ponsel ini hadir dengan bentangan 6,78 inci berpanel AMOLED guys. Resolusinya juga cukup tinggi yaitu 1080 x 2400 pixel dengan refresh rate 120 Hz.
Selain itu, panel layar ITEL S25 cenderung flat. Berbeda dengan saudaranya ITEL S25 Ultra yang sudah menawarkan layar curved display. Hanya saja ITEL S25 hadir dengan sesuatu yang jarang dimiliki ponsel lain. Bahkan untuk ponsel di harga 1 jutaan guys. Hal tersebut adalah kecerahan layar. Ponsel ini punya tingkat kecerahan layar puncak mencapai 1800 nits. Saudaranya ITEL S25 Ultra saja hanya bisa mencapai 1400 nits ya guys. Berikut spesifikasi ITEL S25. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Those medical pills are push me over. I give my fill 3 times a day. These ethanol fuels won't make me so. Salah satu kelebihan dari Tecno Spark 20 Pro ini ada pada kamera utamanya, yaitu 108 megapiksel. Hal ini menjadi salah satu peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Tecno Spark 10 Pro yang hanya 50 megapiksel. Dari segi performa, Tecno Spark 20 Pro menjadi salah satu HP terjangkau milik Tecno yang cukup tangguh. Hal ini berkat penggunaan chipset unggulan di kelasnya, yaitu MediaTek Helio G99, sekaligus sebagai chipset paling gahar untuk jaringan 4G di kelasnya. Sektor ini juga jadi salah satu yang mengalami peningkatan dibandingkan seri sebelumnya guys. Meski chipset ini hadir sejak tahun 2021, kemampuan performanya tidak bisa diragukan. Helio G99 hadir dengan pabrikasi 6 nanometer yang membuatnya punya tingkat efisiensi daya yang cukup baik. Sedangkan untuk performanya mengandalkan 8 inci CPU yang cukup kencang. Berikut spesifikasi Tecno Spark 20 Pro. HP ini hadir dengan panel AMOLED berukuran 6,67 inci. Ukuran layar tersebut cukup luas, bahkan terlihat luas berkat ukuran bezelnya yang cukup tipis. Rasio layar ke bodi yang dihasilkannya bahkan mencapai angka 85,3%. Meski ukurannya yang luas, tidak membuat resolusi layarnya menurun, tetapi masih di Full HD Plus atau 1080 x 2400 pixel. Salah satu fitur pendukung layar yang ditingkatkan di Redmi Note 12 ini adalah kecepatan refreshnya. Sebelumnya Redmi Note 11 hanya didukung refresh rate 90 Hz saja. Berbeda dengan Redmi Note 12 yang sudah didukung kecepatan refresh hingga 120 Hz dan touch tapping rate 240 Hz. Hal yang perlu dipahami, meski mendukung refresh rate 120 Hz, fiturnya tidak adaptif guys. Artinya, Redmi Note 12 tidak punya fitur untuk mengubah refresh rate dari 60 Hz ke 120 Hz atau sebaliknya secara otomatis ya guys. Berikut spesifikasi Redmi Note 12 4G. Nah, itu dia tadi beberapa HP 1,5 sampai 1,9 jutaan terbaik. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton dan see you.